Di tahun 2022 ini, ada 101 kepala daerah yang terancam. Terancam artinya bila mereka mengikuti pilkada 2024 nanti, kemungkinan mereka untuk terpilih menjadi lebih kecil. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, sebelum memulai saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2022 kepada Anda semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberlimpahan rezeki, diberikan juga semangat untuk meneruskan mimpi-mimpi kita di bidang politik menjadi lebih baik lagi. Baik, kembali ke topik bahwa ada 101 kepala daerah yang terancam. Maksudnya bagaimana? Karena dengan adanya pilkada serentak 2024, daerah-daerah yang seharusnya pada tahun 2022 ini melakukan pilkada, mereka harus diundur selama lebih dari 2 tahun, yaitu di tahun 2024, tepatnya 27 November 2024. Terdapat sekitar 101 daerah yang seharusnya melakukan pilkada di tahun 2022 ini. Terdiri atas 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Provinsi yang seharusnya melakukan pilkada termasuk provinsi-provinsi yang cukup seksi seperti DKI Jakarta, Banten, Aceh, dan Papua Barat. 3 lainnya adalah Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Bangka Belitung. Sedangkan sisanya di kabupaten kota di seluruh Indonesia menyebar. Nah, hal ini mengakibatkan 101 kepala daerah tersebut mempunyai peluang yang relatif lebih kecil pada waktu mereka akan maju di dalam pilkada 2024. Jabatan mereka akan digantikan oleh penjabat sementara yang akan dipilih langsung oleh Kementerian Dalam Negeri. Untuk gubernur, untuk level provinsi, mereka yang menggantikan adalah selevel eselon 1A. Sedangkan yang selevel kabupaten kota, mereka akan digantikan oleh pejabat selevel eselon 2A. Nah, tentu saja semua berharap agar pejabat sementara, mereka yang dipilih oleh Kementerian Dalam Negeri adalah sosok-sosok yang berkualitas, sosok-sosok yang mempunyai integritas, sosok yang netral dan mempunyai kapabilitas yang baik untuk memimpin daerahnya walaupun sementara. Karena kita tahu efek pandemi belum usai, efek ekonomi masih terus menggeliat dan dibutuhkan pemimpin-pemimpin walaupun jabatannya sementara yang mempunyai kapabilitas yang baik dalam memanage daerahnya. Selain daripada pejabat Kementerian Dalam Negeri, diduga pemerintah juga akan memanfaatkan pengisian jabatan-jabatan strategis tersebut oleh para perwira tinggi baik dari TNI atau Polri, karena sebelumnya juga pernah dilakukan di beberapa tempat. Misalnya Komjen Muhammad Iriawan di Jawa Barat, kemudian Irjen Polisi Carlo Brix Tewu di Sulawesi Barat, ada juga Maijen Sudarmo di Aceh, dan Maijen Tanri Balilamo di Sulawesi Selatan. Nah, sekali lagi, siapapun itu, kita berharap bahwa mereka yang terpilih juga akan menjadi sosok-sosok yang netral, yang kemudian tidak terlibat di dalam politik praktis di daerah tersebut. Lalu bagaimana dampak dari pilkada serentak yang diundur ini kepada para kepala daerah, terutama mereka yang mau bertarung kembali di dalam 2024. Sebagai contoh, di 7 provinsi yang 2022 ini akan digantikan oleh pejabat sementara, 6 diantaranya itu adalah mereka yang baru pertama kali menjabat. Artinya kemungkinan mereka untuk maju di putaran kedua atau di periode yang kedua itu besar sekali. Dari ke-7 provinsi, hanya Provinsi Gorontalo dengan Gubernur Rusli Habibie yang sudah 2 kali. Artinya di 6 wilayah lain, provinsi lain, tentu saja mereka akan bertarung kembali. Nah, dampaknya tentu saja cukup signifikan, di mana para kepala daerah ini meninggalkan jabatannya dalam posisi yang cukup lama, hampir 2 tahun. Sebuah waktu yang cukup panjang. Artinya apa?
Artinya bagi mereka yang sekarang menjadi kepala daerah, berarti mereka jatuh ke dalam posisi yang sedikit banyak bersama-sama dengan kompetitornya. Artinya bukan siapa-siapa lagi, karena sang penjabat sementara yang memegang administrator dan kepala daerah tersebut sudah harus mundur. Artinya mereka tidak memiliki kekuasaan terhadap birokrasi, mereka mungkin tidak berada di bawah spotlight lagi, mereka tidak memiliki program-program dan anggaran lagi. Nah, hal-hal inilah sebetulnya yang ditakuti oleh para penantang dan yang selama ini menjadi keunggulan dari para petahana. Anda bayangkan bahwa ini semua mereka tidak miliki lagi. Kemewahan-kemewahan seperti ini tidak dimiliki oleh sang kepala daerah yang turun di 2022 ini. Jadi artinya bagi penantang peluangnya menjadi lebih besar. Artinya si petahana walaupun dia sudah memerintah selama 5 tahun, posisinya saat ini mirip atau sama dengan penantang, artinya sebagai rakyat biasa lagi. Nah, ini adalah peluang besar bagi penantang untuk kemudian menyusun program yang sempurna, mengkritisi pemerintahan dari kepala daerah sebelumnya, untuk kemudian menyusun narasi-narasi yang cerdas sehingga bisa menenangkan hati dan pikiran masyarakat. Untuk petahana tentu saja nikmati dan manfaatkan seefektif mungkin waktu yang tersisa beberapa bulan lagi. Ada yang tinggal 3 bulan, ada yang tinggal 7 bulan. Manfaatkan sebaik-baiknya. Buat komunikasi politik yang sebaik mungkin dengan masyarakat Anda, dengan partai politik yang lain, sehingga walaupun Anda sudah turun, tapi Anda tetap memiliki jaringan pendukung dan partai politik yang bisa terus mendukung Anda di pemilu kepala daerah 2024. Nah, demikian dari Politician Academy, semoga bisa membantu, semoga bisa memberikan gambaran, dan bagi siapapun yang akan bertarung, apakah itu petahana yang akan diturunkan di tahun ini, maupun penantang yang akan maju juga di 2024, usul saya persiapkan diri Anda sebaik mungkin, sesegera mungkin, untuk bisa memenangkan pertempuran menjadi lebih baik lagi di Pilkada 27 November 2024. Demikian dari Politician Academy dan salam perubahan.